Selamat pagi rekan-rekan guru semua, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok PPG Calon Guru SD Negeri 85 Pekanbaru Riau akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada T2.7 Koneksi Antar Materi Mata Kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen dengan topik kaitan asesmen dengan kebutuhan dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok kami. Saya sendiri Martina Pasaribu, ada Munira Alzura, Sri Dewi Puspita, Uri Cahyaningrum, dan yang terakhir yaitu Yulita Mariani. Asesmen adalah sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Pada kali ini kita akan membahas 5 poin penting. Yang pertama yaitu konsep asesmen, kedua jenis asesmen, 3 apa kaitan asesmen dengan perkembangan peserta didik, 4 kaitan asesmen dengan kebutuhan peserta didik, dan yang terakhir yaitu kaitan asesmen dengan hasil belajar peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai konsep asesmen. Yang sama-sama kita ketahui, asesmen itu adalah sebuah proses pengumpulan dan juga pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan juga pencapaian dari peserta didik. Yang mana setelah adanya pencapaian hasil dari peserta didik akan direfleksikan oleh guru sebagai bentuk peningkatan mutu pembelajaran dan juga bahan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Asesmen itu ada 3, yang pertama asesmen awal, kemudian asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Untuk asesmen awal itu biasanya dilakukan di awal pembelajaran, di awal kegiatan untuk mengetahui minat dan juga kebutuhan dari peserta didik tersebut. Kemudian untuk asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman dari peserta didik pada satu materi, untuk satu materi. Kemudian untuk asesmen sumatif biasanya dilakukan di akhir kegiatan satu unit atau satu kompetensi. Untuk yang terakhir itu asesmen sumatif biasanya dilakukan di akhir setelah satu unit atau satu kompetensi telah terlaksana semuanya. Asesmen sumatif ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dari peserta didik untuk satu unit atau satu kompetensi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asesmen berdasarkan fungsinya. Yang mana jenis asesmen berdasarkan fungsinya ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah asesmen as learning, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran. Yang kedua adalah asesmen for learning, yaitu asesmen untuk pembelajaran. Yang ketiga adalah asesmen of learning, yaitu asesmen sebagai akhir dari pembelajaran. Yang pertama adalah asesmen as learning, yang mana tujuannya itu adalah untuk melibatkan siswa dalam penilaian. Kemudian fokusnya itu adalah dalam proses dan hasil pembelajaran. Contohnya seperti portofolio dan tugas refleksi. Yang kedua adalah asesmen for learning, yang mana tujuannya adalah untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik, yang mana fokusnya itu selama proses pembelajaran. Contohnya seperti kuis dan tugas harian. Kemudian yang terakhir adalah assessment of learning. Tujuannya untuk mengukur pencapaian akhir dan fokusnya tentu saja kepada hasil akhir dari peserta didik itu sendiri. Contohnya seperti ujian akhir dan proyek akhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu bagaimana kaitan asesmen dengan perkembangan peserta didik. Nah, jadi asesmen di sini digunakan secara berkala dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk melihat perkembangan belajar peserta didik dari waktu ke waktu. Nah, jadi dengan kegiatan asesmen yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yang terdiri dari asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning, guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Baik, yang keempat di sini saya akan menjelaskan bagaimana kaitan asesmen dengan kebutuhan peserta didik. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini asesmen, khususnya tes diagnostik, digunakan sebagai panduan dalam pemilihan strategi, pendekatan, model, metode, serta media pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kaitan asesmen dengan hasil belajar peserta didik. Asesmen yang digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik untuk capaian hasil belajar yang telah diperoleh sehingga peserta didik termotivasi untuk pembelajaran selanjutnya. Kesimpulannya adalah, dengan demikian, asesmen menjadi alat yang penting untuk meningkatkan pembelajaran bagi peserta didik. Asesmen yang diberikan secara adil dan tepat dapat memberikan informasi yang akurat tentang kebutuhan peserta didik dan perkembangannya dalam meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Itulah dia penjelasan tentang kaitan asesmen dengan kebutuhan dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.